Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan kesempatan dan hidayahnya kepada kita dan rahmatnya. Dan salawat tersalam tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Metode Istinbat Hukum Mujmal, Mubayyan, dan Takwil. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Randa Indra dengan NIM 253302 selaku moderator sekaligus presentator pertama, dan di sebelah saya Syafina Fitriani dengan NIM 25332020 sebagai presentator kedua. dan di sebelah saya lagi Nama saya Olivia Puspita, NIM saya 25330012 sebagai presentator ketiga. Baik, langsung saja kami presentasi. Ya. Kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali Al-Fayyumi, seorang ahli bahasa Arab dan fikih, berarti upaya menarik hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang pengertian mujmal dan apa saja bentuk-bentuknya. Yang kedua, apa pengertian mubayyan dan bagaimana fungsinya dalam istinbat. Yang ketiga, apa pengertian takwil dan bagaimana metode penerapannya. Yang keempat dan terakhir, bagaimana hubungan antara mujmal, mubayyan, dan takwil dalam praktik istinbat hukum. Baik, tujuan pertama yaitu menjelaskan konsep mujmal, mubayyan, dan takwil dalam usul fikih. Kedua, memahami metode istinbat hukum melalui ketiga konsep tersebut. Ketiga, menganalisis sebab praktis dari konsep-konsep tersebut dalam penetapan hukum Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mujmal. Secara etimologi atau secara bahasa, al-mujmal berarti global atau tidak terperinci, secara umum dan keseluruhan, atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa redaksi yang diberikan beberapa ahli usul berikut ini. Menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rincinya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sedangkan menurut jumhur ulama usul fiqh, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya. Abu Ishaq al-Shirazi, ahli usul fiqh dari kalangan Syafi'iyah. Pengertian mujmal dan mubayyan. Lafaz mujmal dalam arti sederhana. Lafaz mujmal ini merupakan lafaz yang samar karena dari segi sifatnya sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud. Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Lafaz mujmal ini merupakan lafaz yang samar karena dari segi sifatnya sendiri tidak menunjukkan arti yang dimaksud. Tidak pula dapat ditemukan karinah yang dapat mengantarkan kita memahami maksudnya. Tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syari atau pembuat hukum sendiri. Dalam hal ini hadis Nabi Amir Syarifuddin Jilid 2. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Penjelasan ini disebut al-bayan. Ketidakjelasan ini disebut istinbat. Lafal quru' ini disebut mujmal karena mempunyai dua arti, yaitu haid dan suci. Kemudian
di mana di antara dua macam arti ini yang dikehendaki oleh ayat tersebut, maka diperlukan penjelasan yaitu bayan. Itulah contoh ijmal dan lafal. Dalam lafal, lafal yang dimaksudnya masih samar karena disebabkan lafal itu sendiri lebih lanjut dari si pembicara. Untuk mengetahuinya tidak cukup dengan penalaran akal, tetapi diperlukan kutipan penjelasan dari si pembicara. Dengan demikian, ia lebih samar dibandingkan muskil dan khafi. Mujmal adalah bentuk ungkapan yang dalam maknanya tersimpan banyak ketentuan dan berbagai keadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti kecuali melalui pernyataan lain yang menjelaskan mubayyan, syarat dan sebagainya yang masih memerlukan penjelasan mubayyan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya yang artinya, sembayanglah kamu sekalian sebagaimana kamu melihatku sembayang. Hadis riwayat Bukhari. Mujmal adalah bentuk ungkapan yang dalam maknanya tersimpan banyak ketentuan dan berbagai keadaan yang tidak mungkin diketahui secara pasti kecuali melalui pernyataan lain yang menjelaskan mubayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat di atas sebagai ayat mujmal karena tidak dijelaskan tentang sifatnya, rukunnya, syaratnya, dan sebagainya yang masih memerlukan penjelasan atau mubayyan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya yang artinya, sembayanglah kamu sekalian sebagaimana kamu melihatku sembayang. Hadis riwayat Bukhari. Pembagian mujmal atau al-mujmal. Lafal mujmal jika dilihat dari segi penyebab kemujmalannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu a. Lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui, atau dengan kata lain lafal itu mushtarak. Sebagai contoh, seandainya ada seorang laki-laki yang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada para hamba atau budak-budaknya. Sementara itu, dia juga memiliki beberapa budak dan juga bekas tuan-tuannya yang telah memerdekakannya. Sehingga kemudian orang tersebut meninggal dan dia belum sempat menjelaskan tentang siapa-siapa di antara dua golongan itu yang dia kehendakinya. Karena sesungguhnya lafal al-mawali pada wasiat itu bersifat mujmal. Hal ini disebabkan makna yang dikehendaki salah satu keduanya dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dari orang yang bersangkutan. Dan ini adalah menurut pendapatnya ulama Hanafiyah. Contoh dari surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kurung atau suci atau haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan, mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menuntut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lafal quru dalam ayat ini bersifat mujmal karena secara etimologi mengandung 2 makna, yaitu haid dan suci. Apabila dipilih salah satu makna, makna harus didukung oleh dalil lain, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun melalui ijtihad. Lafal-lafal yang dinukilkan oleh syari dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus atau teknik dalam hukum yang dikehendaki oleh syari, seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini sudah umum dan digunakan oleh mereka. Namun kemudian syariat datang dan menghendaki makna khusus, yakni yang terkait dengan hukum, sehingga makna-makna dari lafal-lafal itu tidak bisa diketahui
kecuali mereka memberikan penjelasan dari syari. Oleh karena itu, bila ada kata-kata tersebut dalam teks hukum Islam atau nas syari, maka ia disebut lafal mujmal hingga ada datang penjelasan syari, dan jika tidak ada penjelasannya, maka tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Karenanya sunnah Nabi SAW baik yang berupa perkataan maupun perbuatan berfungsi untuk menafsirkan, menjelaskan arti kata salat, termasuk juga rukun, syarat, dan tata caranya. Demikian juga sama dengan penjelasan as-sunnah terkait zakat dan haji dalam Nash. Lafal yang maknanya asing ketika digunakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surah Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi innal insana halau, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Pada ayat tersebut memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena penggunaan artinya yang asing ini tidak dapat diketahui kecuali oleh syari' sendiri, mengingat syariah yang menyifati manusia dengan kata al-hawa tersebut. Kehujaan mujmal dan mubayyan dalam usul fiqh. Dalam disiplin ilmu usul fiqh, pemahaman terhadap lafaz-lafaz syariat merupakan fondasi utama dalam penggalian hukum Islam. Di antara klasifikasi lafaz yang krusial adalah mujmal atau belum jelas dan mubayyan, jelas atau terperinci. Keduanya memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehujahan otoritas hukum dan kewajiban mengamalkannya. Kehujahan mujmal karena sifatnya yang belum jelas, mujmal tidak dapat dijadikan dasar hukum secara langsung atau hujjah qat'iyah. Sebelum adanya bayan atau penjelasan, umat Islam tidak diwajibkan untuk mengamalkan sesuatu yang belum jelas maknanya, sebab hal itu akan menimbulkan kesulitan atau taklif malayutang. Kewajiban mengamalkan hukum yang terkandung dalam lafaz mujmal baru muncul setelah datangnya bayan dari pihak yang berwenang, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 3. Contoh mujmal. A. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Lafaz salat dan zakat dalam ayat ini adalah mujmal. Al-Quran tidak merinci bagaimana tata cara salat, beberapa rakaatnya atau nisab dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Penjelasan rinci mengenai hal ini datang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. B. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang pencurian. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran surah Al-Maidah. Lafaz potonglah tangan adalah mujmal karena tidak menjelaskan batas potongan sampai pergelangan, siku atau bahu, serta syarat-syarat pencurian yang mewajibkan potong tangan. Misalnya, nisab barang curian. Penjelasan rinci datang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu al-mubayyan. Lafaz mubayyan secara langsung merupakan dasar hukum atau hujjah qat'iyah yang wajib diamalkan setelah makna suatu lafaz menjadi jelas dan terperinci. Tidak ada alasan bagi mukhalaf atau orang yang dibebani hukum untuk tidak mengamalkannya. Hukum yang terkandung dalam lafaz mubayyan mengikat dan harus dipatuhi. Al-bayan artinya penjelasan. Di sini maksudnya ialah menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal. Secara etimologis, al-bayan ialah arti dari surah ini adalah bayan ialah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang jelas. Dengan demikian, mubayyan ialah suatu lafal yang terang. Maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya. Bayan itu ada bermacam-macam sebagai berikut. Yang pertama, bayan dengan perkataan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 196.
Arti dari surah Al-Baqarah ayat 196 ialah sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji atau tamatu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumnya. Lafal 7 dalam bahasa Arab sering ditunjukkan kepada banyak yang diartikan lebih dari 7. Untuk menjelaskan 7 betul-betul, maka Allah iringi firman-Nya 10 hari sempurna. Penjelasan 7 dalam ayat ini adalah dengan ucapan bayan dengan perkataan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya barang siapa tidak mendapat membeli binatang kurban, hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali, yang demikian itu 10 hari sempurna. Lafaz 7 dalam bahasa Arab sering ditunjukkan kepada banyak yang diartikan lebih dari 7. Untuk menjelaskan 7 betul-betul, maka Allah iringi firman-Nya 10 hari sempurna. Penjelasan 7 betul-betul dalam ayat ini adalah dengan ucapan. Yang kedua, bayan dengan perbuatan. Misalnya penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada cara-cara sholat dan haji, yang artinya sholatlah kamu sebagaimana melihat aku menjalankan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Cara sholat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau mengerjakan sambil menyuruh orang menirunya. Karena itu, penjelasan seperti ini disebut bayan dengan perbuatan. Dan yang ketiga, bayan dengan isyarat. Misalnya penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau mengangkat ke 10 jarinya 3 kali, yakni 30 hari. Kemudian mengulanginya sambil membenarkan ibu jarinya pada kali yang terakhir. Maksudnya bahwa bulan Arab itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. Yang keempat, bayan dengan meninggalkan sesuatu. Misalnya hadis Ibnu Hibban yang menerangkan yang artinya adalah akhir 2 perkara pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan oleh api. Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu lagi setiap kali selesai makan daging yang dimasak. Yang kelima, bayan dengan diam. Misalnya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan wajibnya ibadah haji, ada seseorang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah berdiam, tidak menjawab. Diamnya Rasulullah ini berarti menetapkan bahwa kewajiban haji itu tidak tiap-tiap tahun. Adapun kehujahan mubayan, yaitu lafaz mubayan secara langsung merupakan dasar hukum hujjah qat'iyah yang wajib diamalkan. Setelah makna suatu lafaz menjadi jelas dan terperinci, tidak ada alasan bagi mukhalaf atau orang yang dibebani hukum untuk tidak mengamalkannya. Hukum yang terkandung dalam lafaz mubayan mengikat dan harus dipatuhi. Contoh mubayan yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185.
Ayat ini secara jelas memerintahkan puasa bagi yang menyaksikan bulan Ramadan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, dan dihalalkan bagi kamu binatang lemak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Surah Al-Maidah ayat 1. Ayat ini secara jelas menghalalkan binatang lemak secara umum, kecuali yang akan disebutkan pengecualiannya. Yang ketiga, ayat-ayat waris yang menjelaskan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris, seperti dan bagi mereka, para istri, seperempat dan harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Surah An-Nisa ayat 12. Hubungan mujmal dan mubayan. Peran bayan hubungan antara mujmal dan mubayan sangat erat, di mana mujmal selalu membutuhkan bayan untuk menjadi mubayan. Bayan adalah proses penjelasan yang mengubah lafaz mujmal menjadi jelas dan dapat dipahami. Sumber bayan yang paling utama adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, baik melalui perkataan, qaul, perbuatan fil maupun persetujuan takrir beliau. Para ulama usul fiqh sepakat secara fundamental bahwa mujmal tidak dapat diamalkan sebelum ada bayan yang memperjelas maknanya. Namun terdapat perbedaan mengenai jenis bayan yang sah dan metode penafsiran yang tepat. Yang pertama ada mazhab Zairi. Mazhab ini cenderung literal dalam menafsirkan teks, dan mereka sangat berhati-hati dalam menerima bayan yang tidak eksplisit atau didasarkan pada interpretasi rasional. Bagi mereka, bayan harus datang dari teks yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, mazhab Hanafi. Mazhab ini lebih fleksibel dalam menerima bayan, termasuk bayan yang didasarkan pada kias atau analogi dan istihsan, pertimbangan kemaslahatan. Mereka percaya bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, dan bayan harus ditafsirkan dalam kerangka tujuan ini. Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Warakat Al-Juwaini menekankan pentingnya bayan untuk mengeluarkan sesuatu dari wilayah problematik ke wilayah yang jelas. Beliau menganggap bayan sebagai syarat mutlak untuk mengamalkan mujmal, dan menolak sebagai syarat mutlak untuk mengamalkan mujmal, dan menolak pendapat yang membolehkan pengamalan mujmal tanpa bayan. Yang keempat, Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Al-Mustafa, Al-Ghazali membahas berbagai jenis bayan dan metode penafsiran yang berbeda. Beliau menekankan pentingnya memahami konteks, historis, dan linguistik dari teks, serta mempertimbangkan tujuan syarat dalam penafsiran mujmal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari takwil. Takwil adalah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang atau zahir kepada makna yang tidak terang atau lemah, karena ada suatu dalil yang menyebabkan makna yang kedua tersebut harus dipakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya pelanggaran ini hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya pada Allah, maka dia akan menganugerahinya pahala yang besar. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Dalam ayat tersebut terdapat lafal yadullah atau disebut juga dengan tangan Allah, dapat ditakwilkan dengan kekuasaan Allah. Menurut bahasa, takwil berasal dari kata al-alu, ya'ulu, artinya kembali. Takwil dalam bahasa Arab berarti menafsirkan,
Sedangkan takwil menurut istilah ulama usul fiqh antara lain Imam Syaukani yang dikutip oleh Khairul Umam dan Haji Ahmad Ahsyar Aminuddin, yang artinya takwil ialah memalingkan suatu kalimat dari makna zahirnya kepada arti yang lebih sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga arti yang lain inilah yang dianggap lebih kuat. Kata takwil berasal dari kata dasar al-aulu yang menurut bahasa berarti ar-ruju'u ila al-asal, kembali kepada asal. Dalam bentuk kata takwil berarti mengembalikan sesuatu kepada asal. Takwil menurut ulama-ulama usul fiqh seperti disimpulkan Adib Sohi berarti pemalingan suatu lafal dari maknanya yang zahir kepada makna lain yang tidak cepat dapat ditangkap karena ada dalil yang menunjukkan bahwa makna itulah yang dimaksud oleh lafal tersebut. Menurut Adib Soli, takwil banyak berlaku pada bidang hukum Islam, misalnya mentakwilkan suatu lafal dari makna hakikat kepada makna majaznya, mentakwilkan lafal mutalak kepada pengertian muqayyad, mentakwilkan suatu bentuk perintah kepada pengertian selain hukum wajib, dan memalingkan pengertian suatu larangan kepada hukum selain haram. Di antara contohnya dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud dari Muhammad bin Al-Ala dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pada binatang unta yang dilepas pada setiap 40 ekor wajib dizakatkan 1 ekor unta bintu labun. Barang siapa yang enggan mengeluarkan, maka kamilah yang akan mengambilnya. Sebab sebagian harta miliknya merupakan hak dan kewajiban Tuhan kami Azza wa Jalla yang tidak layak bagi keluarga Muhammad sedikitpun. Hadis riwayat Abu Daud. Adib Solih mengemukakan beberapa persyaratan takwil, yaitu 1. Lafal yang hendak ditakwilkan itu mengandung beberapa pengertian baik ditinjau dari segi bahasa seperti makna hakikat dan makna majazinya, atau dari segi kebiasaan orang-orang Arab dalam menggunakan lafal itu, atau dari segi penggunaan lafal itu dalam syariat Islam. Berdasarkan persyaratan itu, maka suatu lafal yang sama sekali tidak mengandung kebolehjadian lain selain dari makna yang jelas dapat dipahami, seperti dalam istilah nas di kalangan jumhur ulama dan istilah hukam dan mufassar di kalangan Hanafiyah bukan merupakan lapangan takwil seperti ditegaskan dalam hadis sahih yang berlaku kepada lafal yang mengandung kebolehjadian pengertian lain secara tersirat selain dari pengertian jelas yang cepat dan tangkap, seperti dalam lafal zahir di kalangan jumhur dan lafal zahir dan nas di kalangan nafiyah. Kedua, ada dalil atau indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan oleh si pembicara bukan makna zahirnya, tetapi makna yang tidak zahir. Dan dalil atau indikasi itu lebih kuat dibandingkan dengan alasan menetapkan suatu lafal pada makna hakikatnya. Persyaratan ini diperlukan karena dasarnya kita wajib mengamalkan pengertian yang cepat tangkap dari suatu ayat atau hadis, dan pemalingannya kepada pengertian lain hanya dibolehkan disebabkan karena adanya suatu petunjuk kuat bahwa yang dimaksud oleh si pembicara adalah pengertiannya yang lain. Dalam menilai suatu hal yang bisa dijadikan dalil atau qarinah adalah lapangan perbedaan pendapat yang sangat luas di kalangan para ahli usul fiqh. Menurut maknanya, takwil dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, takwil jauh, yaitu suatu takwil yang tidak dikandung oleh perkataannya. Contohnya setiap 40 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Yang kedua, takwil dekat, yaitu suatu takwil yang terkandung dalam perkataan. Menurut mazhab Syafi'i, zakat seekor kambing seperti dalam hadis di atas boleh ditambah dan dikurangi dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Kedua, hukum takwil yang memenuhi syarat. Takwil yang memenuhi syarat disebut takwil sahih yang dapat dijadikan sebagai hujah. Takwil yang batal yang tidak memenuhi syarat-syaratnya seperti tidak adanya faktor penyebab bertentangan dengan dalil qati. Takwil ini dapat dijadikan hujah. Takwil yang sah merupakan salah satu dari istinbat akli, metode penetapan hukum dengan akal yang dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam ayat-ayat tasbih. Ketiga, syarat takwil. Yang pertama, lafal tersebut memang menyimpang lafal takwil walaupun itu sangat jauh. Yang kedua, ada faktor yang memaksa diterapkannya takwil. Yang ketiga, takwil itu harus berdasar atas
sanad yang bisa dipegang sebagai faktor penyebab diterapkannya takwil. Keempat, kedudukan takwil. Ulama usul fiqh telah sepakat bahwa takwil hanya berlaku dalam soal-soal furu'. Adapun mengenai soal-soal usul, pokok-pokok syarah seperti soal fisik, seperti soal sifat Allah, surga, neraka, dan sebagainya, maka terdapat 3 pendapat sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlaku takwil dalam soal-soal usul fiqh. Yang kedua, berlaku dalam soal-soal hanya saja takwilnya diserahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhab, suatu lafal yang sebegitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Yang ketiga, dari segi hasil yang dicapai dalam takwil, ulama usul fiqh membagi takwil menjadi 2, yaitu takwil terpuji dan takwil tercela. Takwil terpuji yaitu takwil yang selalu memperhatikan petunjuk Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat waktu menawilkan sebuah ayat Al-Quran, dan berpegang pada kekuatan daya akal dalam mengetahui maksud ayat-ayat dari segi lafal dan gaya bahasanya. Yang kedua, takwil yang tercela, yaitu takwil tidak memperhatikan kaidah bahasa dan kaidah takwil. Takwilnya hanya menggunakan semata-mata akal dan hawa nafsu dan menggunakan nas syara untuk mendukung keinginannya sendiri tanpa dasar yang dibenarkan. Bila pada lafal yang ditakwilkan itu terdapat dalil kuat yang memberi petunjuk pada maknanya, maka takwil ini termasuk pada yang makbul. Tetapi bila pada lafal itu terdapat dalil kuat menjelaskannya dan tidak dapat diketahui dengan dalil sederhana, maka takwil itu termasuk yang khairum makbul. Mengenai takwil kepada makna yang jauh dari makna lainnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa takwil itu harus dengan yang dekat dari artinya lahir dan tidak boleh dengan yang jauh. Sementara ulama Hanafiyah tidak menggunakan persyaratan tersebut. Mereka hanya mensyaratkan supaya takwil itu sesuai dengan dalil syara' dan tidak menyalahinya. Baik, kesimpulan dari materi kami, makalah ini mempelajari tentang metode istinbat hukum dalam usul fiqh dengan fokus pada konsep-konsep seperti mujmal, mubayan, dan takwil yang saling berhubungan dalam proses penggalian hukum Islam. Mujmal sebagai lafal yang membutuhkan penjelasan atau bayan. Untuk diketahui, mubayan menjadi lafal yang sudah jelas maksudnya dan dapat langsung difungsikan sebagai dasar hukum, dan takwil sebagai satu cara mengalihkan pengertian lafal berlandaskan dalil yang kuat. Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini, kehati-hatian dalam melakukan takwil, penggunaan metode istinbat yang komprehensif, serta penelitian lebih lanjut perihal pengaplikasiannya dalam konteks hukum Islam kontemporer sangat disarankan agar hukum yang dihasilkan tepat dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali kata-kata kesalahannya dari kami, kepada Allah kami mohon maaf, mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.